Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kangenku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan episode yang berjudul Bacalah Kitabmu yang ketiga. Kita kutipkan dari surat Al-Alaq, yakni segumpal darah. Jadi kita harus tahu siapa diri kita ini sebelum kita beranjak kepada iman dan takwa kepada Allah. Tanpa kita tahu siapa diri ini, tanpa kita tahu asal usul diri ini, muhal kita dapat beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sudah ditunjuki oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman-Nya Allah. Semua petunjuk sudah ada di dalamnya. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-Alaq yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya Dia, yakni Allah, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kita wajib tahu dulu asal usul kita itu siapa. Agar apa? Agar kita selamanya tidak jadi sang kholik di dalam hati kita. Maka Allah menunjuki kepada kita semua bahwa manusia ini hanyalah makhluk, hanyalah ciptaan, bukan yang mencipta. Bahwa manusia hanyalah makhluk, bukan sang kholik. Karena aplikasi di dalam kehidupan kita selama ini, kita kerap menjadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Kita kerap menjadi sang pencipta daripada berposisikan sebagai yang dicipta. Kita selama ini berposisikan sebagai penggerak daripada yang digerakkan. Inilah posisi hati kita selama ini. Imannya terbalik, takwanya terbalik. Mestinya jadi makhluk, malah jadi kholik di hati kita. Mestinya jadi hamba, kok jadi Tuhan di hati kita. Mestinya menjadi hamba,
kok menjadi gustinya badan di hati kita, mestinya sebagai yang digerakkan. Akan tetapi posisi hati kita selama ini sebagai penggeraknya, seolah-olah kitalah Tuhannya selama ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita selama ini belum bertuhan, alias ateis, alias kufur, alias mensekutukan Tuhan Sang Pencipta, disekutukan dengan diri kita sendiri selama ini yang seolah-olah menjadi pencipta daripada yang dicipta di dalam hati kita selama ini. Maka dari itu tanpa iqra kitabak, tanpa membaca dirimu, tanpa masuk ke dalam dirimu, maka selamanya kita takkan pernah bertuhankan Allah di hati kita, melainkan kita hanyalah bertuhankan kepada iblis dan setan yang selalu bersekutu dengan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Maka dari itu, inilah cara untuk kembali kepada Allah. Inilah cara untuk rojiun kepada Allah, yakni mengenal diri dahulu. Seperti disebutkan, man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu atau mengenal bahkan bermakrifat kepada hakikat diri sejatinya itu siapa, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya, ia akan mengenal penciptanya, ia akan mengenal Tuhannya, ia akan mengenal siapa penggerak dirinya. Ini bagi orang-orang yang sudah bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusianya yang hanya sebagai makhluk, bukan sebagai khalik. Nah, mari kita cek hati kita selama ini. Di hati kita selama ini kan selama ini berposisikan sebagai sang pencipta daripada yang dicipta. Di dalam hati kita selama ini berposisi sebagai sang penggerak daripada yang digerakkan. Di dalam hati kita selama ini berposisi sebagai Tuhan daripada sebagai hamba. Di dalam hati kita selama ini berposisi sebagai sang khalik daripada menjadi makhluk yang tak bisa apa-apa. Inilah kitab kita selama ini. Inilah kezaliman kita selama ini. Inilah kejahiliaan hati kita selama ini terhadap Allah Sang Pencipta diri manusia kita. Maka dari itu kita harus menghisap, menghitung diri kita sendiri daripada nanti ketemu dengan yaumul hisab. Kapan? Ketika saat syakaratul maut tiba. Yaumil pembalasan, hari pembalasan, hari yang akbar atau baiatul akbar. Yakni saat syakaratul maut, hari pembalasan yang mana selama ini kita disuruh kembalikan, nanti disuruh kembalikan dengan paksa dan siksa hak yang bukan milik kita.
Semua harta yang kita kumpulkan dikembalikan dengan paksa. Apapun yang kita cintai di dalam hati kita disuruh kembalikan dengan paksa dan siksa. Badan pun disuruh kembalikan lagi kepada yang berhak, yakni badan milik Allah. Hidup pun dikembalikan dengan secara paksa dan siksa. Dikembalikan kepada uripe Allah. Maka saat itulah hari pembalasan, hari penghisapan. Itulah yang dikatakan hari hisab itu, hari timbangan itu bagi orang-orang ketika masih hidupnya ia lalai untuk menghisap dirinya. Ia lalai akan kezaliman dirinya. Ia lalai akan kebertuhanan dan keberagamaan dirinya di hatinya. Selama ini agama hanyalah untuk umbul-umbul saja, untuk bangga-banggaan saja, untuk perlihatan-perlihatan saja kepada manusia lain bahwa diri kita sudah beragama. Akan tetapi sejatinya, aslinya hati kita selama ini masih ateis, belum beragama di sisi Allah. Karena itulah sebelum syakaratul maut tiba, sebelum yaumil akbar tiba, sebelum hari hisab tiba, sebelum hari perhitungan tiba, maka saat inilah kita belajar menghisab, menghitung seluruh kezaliman kita yang kita lakukan, kejahilian hati yang selama ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama ini kan kita yang jadi sang pencipta daripada yang dicipta. Buktinya kita selama ini merasa bisa apa-apa. Kita merasa bisa menciptakan bangunnya badan kita setelah tertidur. Kita merasa menjadi pencipta berdirinya badan dari duduk. Kita sebagai pencipta, sebagai yang memandikan badan ketika saat mandi. Kita sebagai pencipta mensolatkan badan ketika sedang solat. Kita menciptakan sebuah ibadah atas badan ini ketika kita beribadah. Seolah-olah semua dituhani, semua dicipta oleh diri kita sendiri. Karena yang wujud, karena yang nyata, karena yang hidup, dan karena yang berkuasa serta yang berkehendak atas diri kita selama ini di hati kita hanyalah diri kita sendiri daripada Allah. Inilah yang dimaksud hawa nafsu itu. Maka hawa nafsu itulah syaitan, iblis yang terkutuk. Maka kata Allah, bahwa iblis setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Iblis setan itu bukan goib, tapi nyata bagimu. Siapa yang wujud di hatimu, siapa yang nyata di hatimu, siapa yang hidup di hatimu, siapa yang berkuasa di hatimu, siapa yang punya kehendak, daya upaya serta ikhtiar di hatimu. Bila masih kewujudan, kehidupan, kekuasaan, kehendak ini masih milik manusia kita di hati kita, itulah hakikat setan yang terkutuk itu. Jadi musuh kita itu bukan yang ada di luar diri. Jadi sebenarnya musuh kita itu bukan manusia yang lain. Akan tetapi musuh kita itu ada di dalam diri kita sendiri, yakni diri kita sendiri yang selama ini
tak terasa telah memproklamirkan diri sebagai Tuhan daripada mentuhankan Allah sebagai Tuhan pencipta dirinya. Inilah bukti kitab-kitab kita selama ini. Inilah bukti bahwa kedoliman-kedoliman kita selama ini telah merajalela, telah merajai hati, telah mengobok-obok hati kita, telah menajisi, mengotori hati kita semua. Maka dari itu, bila hati ini masih kotor, karena Allah, karena iman, karena takwa itu adanya di hati. Bila hati kita masih kotor, dikotori oleh hawa nafsu kita sendiri, dikotori oleh keberadaan kewujudan diri kita sendiri di hati kita, maka apapun yang kita kerjakan akan kotor selamanya. Apapun itu, sholatnya kotor, ibadahnya najis, perbuatan baiknya pun kotor, semuanya kotor. Karena yang menjadi Tuhan di dalam hatinya masih hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk merubah akhlak-akhlak hati manusia kepada Tuhannya, agar mereka bisa kembali dengan selamat sentausa kepada Tuhan pencipta dirinya. Maka dipersembahkanlah syariat-syariat dari Allah yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain, tentunya di dalamnya wajib diawali dengan suatu niat. Di dalam niatan itu, akhir dari sebuah niatan itu ada passwordnya, ada kuncinya agar manusia bisa kembali kepada Allah, yakni kunci lillahi ta'ala. Inilah bukti bahwa semua syariat-syariat manusia itu hakikatnya bukan syariatnya manusia. Kenapa kita diutus untuk berniat di dalam seluruh laku aktivitas diri kita? Supaya kita tidak menjadi Tuhan di dalamnya. Agar kita selalu berpegang teguh dengan tali Allah. Apa maknanya berpegang teguh itu? Berpegang teguh dengan tali Allah itu bahwa yang mentuhani diriku, yang menghidupi diriku, yang berkuasa atas diriku itu adalah Allah. Inilah yang dimaksud berpegang teguh dengan tali Allah, hablum minallah. Jika hablum minallah sudah terjalin, maka hablum minannasnya pasti terjalin. Bila di dalam hati kita masih kotor, maka semuanya hablum minannasnya juga kotor. Apapun itu kotor. Kelihatannya baik di sisi manusia karena manusianya masih berharap sesuatu kepada manusia lain, berharap kebanggaan, berharap kemuliaan, berharap status kebaikan dari orang lain agar kita dikatakan orang yang baik, orang yang berderma, orang yang sabar, orang yang santun. Semuanya masih kita rasakan di hati kita. Kita meminta-minta kepada makhluk. Babakan itu semua mencari-cari kebanggaan dari makhluk.
agar kita dikatakan orang yang soleh, orang yang beragama, orang yang ahli ibadah. Karena apa? Karena yang kita sembah sejatinya selama ini hanyalah manusia daripada menyembah Allah. Karena cermin hati kita sendiri masih kotor, masih dituhani oleh manusia, maka kotorlah semua apa yang kita kerjakan. Jadi yang dinilai Allah itu hanyalah segumpal darah. Bila segumpal darah ini suci, maka sucilah semua perbuatannya. Akan tetapi bila segumpal darah ini kotor, maka kotorlah apa yang dilakukannya. Maknanya segumpal darah yakni hati. Di dalam hati kita yang wujud masih manusianya, kotorlah semua amalnya. Bila di hati kita yang wujud sudah Allah, manusianya sudah menjadi yang digerakkan daripada yang bisa bergerak sendiri, manusianya sudah menjadi hamba, maka seluruhnya pasti apa yang dilakukan lillahi ta'ala. Bagaimana bukan lillahi ta'ala, sementara yang melakukan itu semua ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri, ya uripe Allah dewe. Jadi yang dimaksud hati itu ya urip, hidup. Hidup yang di dalam hati kita ini masih hidupnya siapa? Bila hidup yang ada di hati kita ini masih teraku-akui hidup manusianya, maka seluruhnya akan fana, akan kotor, akan hancur. Jadi semua tergantung hidup yang ada di hati kita. Namun bila hidup ini sudah kita kembalikan, kita pasrahkan, kita abdikan lagi bahwa hidup ini Allah, maka seluruhnya bakal terjadi lillahi ta'ala atas segala aktivitas-aktivitas yang dikerjakannya. Inilah yang dimaksud amal yang soleh itu. Amal yang pasti diterima oleh Allah karena amal yang terjadi sudah bukan amalnya manusia lagi, karena syariat yang terjadi bukan syariat manusia lagi, akan tetapi kembali kepada syariatullah. Itulah bukti kebenaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa suatu syariat yang datangnya dari Allah. Jadi syariat itu bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Syariat itu datangnya dari Allah. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar kembalikan lagi bahwa semua syariat-syariat yang berlaku atas diri manusia itu adalah syariatullah, adalah lillahi ta'ala. Maka cocoklah, maka sinkronlah dengan ayat Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Jadi inilah tanda bukti la haula wala quwata illa billah. Inilah tanda bukti bahwa manusia hanyalah yang digerakkan saja. Tidak bisa bergerak sendiri tanpa Allah. Manusia tidak bisa berjalan sendiri tanpa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi setelah mendengarkan paparan ini, heningkanlah hatimu di dalam lagu, latih zuhudmu, latih kholwatmu, mengheningkan cipta-cipta diri manusiamu, mengheningkan wujud-wujud kedirianmu, mengheningkan hidup-hidup manusiamu, mengheningkan kuasa-kuasa manusiamu, mengheningkan kehendak-kehendak daya upayamu, mengheningkan penglihatan-penglihatanmu, mengheningkan pendengaran-pendengaranmu, mengheningkan kalam-kalammu. Diheningkan semua, bahwa sesungguhnya yang bisa itu semua hanyalah Allah, sesuai yang ada di dalam sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam yang sejati itu. Islam selamatnya hati menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melewati siratal mustaqim. Jadi di episode yang keempat nanti kita bahas tentang siratal mustaqim itu apa sesungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.